Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'limul Muta'allim halaman 4, pasal yang pertama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Ini satu pasal pada menjelaskan mahiyah ilmu. Arti mahiyah hakikat. Pada menjelaskan hakikat ilmu. Wal fiqhi dan pada menjelaskan hakikat fikih. Wa fadlihi dan pada menjelaskan kelebihannya ilmu. Jadi kembali ke ilmu. Pada menjelaskan kelebihan ilmu. Dalam ilmu itu masuk fikih, berarti kelebihan fikih juga. Ya. Jadi judul membahas hakikat ilmu, hakikat fikih, dan kelebihan ilmu. Itu judulnya. Judulnya duluan membahas hakikat. Makna ilmu apa sih? Tapi ketika beliau menjelaskan, beliau lebih mengedepankan fadilah ilmu dulu. Buktinya, beliau musannif membawakan hadis Nabi. Qala Rasulullah. Berkatalah oleh Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kalau berselawat kepada Nabi, biasakan tambah alnya. Ya, biar barokah selawatnya. Nabi menyatakan, janganlah kamu berselawat kepadaku salawatul batara. Selawat puntung. Selawat puntung. Selawat kepada Nabi doang, ke keluarga enggak. Padahal Nabi menyatakan, ketika sahabat datang kepada Nabi, bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Qul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam sholat juga begitu kah? Jadi tambah. Ya. Tapi dalam kitab rata-rata nggak pakai wa ali. Nah, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi mestinya kan? Wasallam kan? Kenapa para ulama nggak menulis? Ada jawabannya. Sebagian kitab jawabannya begini. Para ulama dulu kadang nggak menulis, cuma menyebut dengan lisan. Kenapa? Zaman dulu, zaman-zaman pada masa ulama mengarang kitab itu kekuasaan Bani Umayyah, raja-raja jahat, musuh keluarga Nabi. Mereka melarang orang berselawat kepada keluarga Nabi. Bahkan keluarga Nabi dicaci di atas mimbar-mimbar Jumat. Sehingga nggak boleh berselawat kepada Nabi. Nah, sehingga para ulama untuk menghindari dari kejaran para penguasa menghilangkannya. Sekarang kan udah aman. Kita tambahin. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu disebutkan dalam kitab Ainul Bari, syarah Sahih Bukhari. Apa Nabi katakan? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bermula mencari ilmu itu difardukan kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya. Itulah dalilnya. Mencari ilmu itu diwajibkan. Faridah bermakna mafrud. Kalau fa'il biasanya bermakna maf'ul. Si fa'il maknanya si maf'ul, itu diwajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya. Wajib. Makna wajib di sini kepada setiap muslim berarti fardu'in. Kullu kan fardu'in. Setiap orang mesti mencari ilmu. Ilmu apa? Walaupun tidak semua ilmu. Tentunya ada ilmu-ilmu yang harus didahulukan. Ilmu tauhid, misalkan mengenal Allah kah? Mengenal Rasul lah itu nanti. Ada pertanyaan di situ kan? Banyak pertanyaan di situ ya? Banyak pertanyaan di situ. Jadi wajib mencari ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang sholat, ilmu tentang bersuci kepada setiap muslim, laki-laki perempuan yang balik, baik fakir atau baik fakir atau kaya, semuanya wajib. Kalau ilmu tentang zakat yang wajib orang kaya saja, yang punya harta kan. Kalau tentang sholat kan semua orang wajib sholat. Berarti wajib mempelajari semua ilmu sholat. Dah, kita lanjut dulu. Gak ada pertanyaan di situ segi i'rab.
Ya. Oke. Antara mubtada dan khobar disyaratkan mutabakah. Antara mubtada khobar disyaratkan mutabakah. Kalau mubtada mudzakkar, khobar juga mudzakkar. Mubtada muannas, khobar muannas. Ini faridatun mudzakkar apa muannas? Faridatun mudzakkar apa muannas? Talabu boleh enggak? Tadi boleh kan secara makna kan? Memang begitu kan? Bermula mencari ilmu itu fardu kan? Memang faridatun khobarnya. Ya, mungkin. Faridah itu tanya bukan ta ta'nis. Ta taukid mubalaghah. Ada ta namanya ta taukid mubalaghah. Jadi enggak menunjukkan kepada muzakkar, enggak menunjukkan kepada muannas. Contohnya begini. Qala Syekhul Allamah. Berkatalah oleh seorang syekh. Syekh itu laki-laki apa perempuan? Allamah, kan? Allamah kan ada ta. Itu bukan ta ta'nis. Ta taukid mubalaghah yang benar-benar alim untuk menguatkan makna kealimannya. Di sini juga kemungkinan begitu. Faridah itu tanya ta mubalaghah. Jadi nggak apa-apa. Talabu mudzakkar, faridah juga mudzakkar. Itu penting kalau belajar nahwu. Biar lebih teliti lagi. Makanya i'rab diperhatikan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimah talabu kulli ilmin. Ketahui olehmu bi annahu dengan bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yuftaradu tidak diwajibkan ala kulli muslimin kepada setiap muslim dan muslimah talabu nah fa'il yuftaradu akan mencari setiap ilmu. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yuftaradu tidak diwajibkan ala kulli muslimin kepada setiap muslim dan muslimah talabu kulli ilmin akan mencari setiap ilmu. Kita nggak wajib mencari setiap ilmu banyak banget. Nggak mungkin kita pelajari, nggak cukup umur. Banyak banget ilmu kan? Nggak mungkin kita pelajari semuanya. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Tetapi diwajibkan kepadanya si muslim dan muslimah talabu ilmil hal. Akan mencari ilmu hal. Makna ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan keadaan kita. Kita wajib sholat. Berarti kita wajib mencari ilmu tentang sholat. Kita wajib puasa, bulan puasa. Wajib belajar tentang ilmu puasa. Oh, kita udah punya ongkos mau naik haji. Baru wajib pelajari tentang haji. Kalau belum ada ongkos, belum ada tiket, nggak wajib belajar tentang bab haji. Oh, kita udah kaya raya, punya kambing 40 ekor. Wajib belajar tentang zakat kambing. Punya onta, zakat onta. Kalau nggak punya apa-apa, nggak perlu belajar bab zakat. Nah, itu maknanya. Ilmu hal. Yang wajib kita pelajari ilmu. Berarti ilmu nahu nggak wajib dong belajar kan? Ya nggak wajib. Cuma kita kenapa jadi bukan wajib? Pelengkap wajib. Kita mestinya harus paham Quran. Untuk paham Quran harus bisa ilmu nahu saraf. Nah, makanya jadi perlu juga. Walaupun nggak wajib, ya nggak wajibin. Tapi tetap semangat belajar nahu. Walaupun nggak wajib. Tuh. Coba perhatikan aman nggak? Ketahui olehmu bi annahu dengan bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yuftaradu. Tidak diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah talabu akan mencari setiap ilmu. Bal tetapi yuftaradu difardukan kepadanya si muslim talabu ilmil hal mencari ilmu hal. Ilmu yang berkaitan dengan diri kita. Itu aja kita manai ilmu hal. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan orang. Apa kata orang? Afdalul ilmi ilmul hali. Bermula seutama-utama ilmu itu ilmu hal. Wa afdalul amali hifdul hal. Bermula seutama-utama amal itu menjaga hal. Ya, gimana cara memahaminya? Sebagaimana dikatakan orang bermula seafdal ilmu hal, ilmu yang kita perlukan. Allah wajibkan sholat, pelajari ilmu sholat.
Berarti amal yang paling baik menjaga sholat tadi. Menjaga kewajiban ya, yang sedang dibebankan kepada kita. Yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmu ma yaqa'u lahu fi halih. Dan difardukan kepada si muslim talabu ilmi ma, akan mencari ilmu ma yang jatuh ianya ma yaqa'u, fa'ilnya mustatir kembali ke ma. Difardukan kepada si muslim talabu ilmi ma, akan mencari ilmu sesuatu yaqa'u, yang terjadi ianya sesuatu baginya si muslim fi halihi, pada halnya si muslim, pada kondisinya si muslim, fi ayyi halin kana, pada keadaan manapun ada ianya si muslim. Yuftaradu 'alal muslimi, diwajibkan kepada si muslim talabu ilmi ma, akan mencari ilmu tentang sesuatu yaqa'u, yang terjadi ianya sesuatu baginya si muslim, fi halihi, pada halnya si muslim, fi ayyi halin kana, pada waktu mana saja ada ianya si muslim. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengalami, kita berada dalam berbagai macam keadaan, maksudnya ada kita sholat, ada kita puasa, ada kita dalam kondisi misalkan sedang takabur, kadang kita sedang dalam situasi bala musibah kan? Nah, itu semuanya perlu kepada ilmu. Kalau kita mau sholat perlu ilmu sholat. Kalau kita sedang diuji kesabaran, berarti perlu belajar tentang kesabaran. Nah, kita misalkan sedang sombong, kita perlu mempelajari ilmu agar menghilangkan kesombongan. Nah, itu maksudnya lebih kurang. Difardukan kepada si muslim untuk mempelajari apapun yang berkaitan dengan kondisi dia. Tuh. Nah. Atau maknanya di sini, keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan musafir, keadaan hadir. Maknanya begini, Allah mewajibkan kita sholat. Sholat kan nggak ada gratisnya kan, nggak ada liburnya kan. Orang sehat perlu sholat, orang sakit perlu sholat, orang di kampung perlu sholat, orang musafir perlu sholat. Berarti maksudnya di sini, kita sedang apa? Sedang safir. Kita mesti mempelajari cara sholat orang musafir. Kita sedang sakit, kita mesti diwajibkan mempelajari ilmu cara orang sakit sholat. Nah, itu hal kita. Keadaan kita berbeda-beda. Kondisi hidup kita berbeda-beda, tidak stabil. Jadi dalam setiap keadaan itu menuntut harus ada ilmunya. Nah, itu lebih kurang begitu. Nah, itu dia. Difardukan kepada si muslim akan mencari ilmu ma yang jatuh ianya ma bagi si muslim dalam halnya si muslim, dalam keadaan bagaimanapun. Fa innahu la budda lahu minas shalah, ini beliau menjelaskan biar terang. Fa innahu, maka bahwasanya si muslim itu la budda lahu, tidak boleh tidak baginya si muslim dari salat. Fa innahu, maka bahwasanya si muslim itu la budda, tidak boleh tidak baginya si muslim minas shalah, dari salat. Yang pertama kita mesti salat. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatih, maka diwajibkan kepadanya si muslim ilmu ma, akan ilmu sesuatu yaqa'u, yang terjadi ianya sesuatu lahu baginya si muslim fi salatihi, dalam salatnya si muslim, biqadri ma yuaddi bihi fardhas shalah, dengan ukuran ma yang menunaikan ianya si muslim dengannya ma akan fardu salat. Nah, itu contohnya, si muslim mesti sholat, berarti wajib kepada si muslim ilmu tentang cara sholat dalam keadaan manapun. Nah, agar kita bisa menunaikan kewajiban. Wa yajibu alaihi ilmu ma, ini masih sama ini penjelasan. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihil wajibah. Wajib kepadanya si muslim oleh ilmu ma yang terjadi ianya ma baginya si muslim, biqadri ma, dengan ukuran ma yang menunaikan ya si muslim dengannya ma akan kewajibannya. Sama kan? Nah, itu.
Sholat wajib. Kita sakit, orang sakit wajib sholat. Berarti wajib belajar tentang cara sholat orang sakit. Nah itu. Kenapa? Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardan. Kaidah. Karena sungguhnya sesuatu yutawassalu yang sampai dengannya sesuatu. Karena sungguhnya sesuatu yutawassalu bukan sampai sebenarnya, yang dijadikan perantara. Karena sungguhnya sesuatu yutawassalu yang dijadikan perantara dengannya sesuatu ila iqamatil fardhi, kepada melaksanakan fardu, yakunu fardan, ada ianya sesuatu itu fardu juga. Bahasa mudahnya begini, misal andaikan paham kitab itu wajib, misalkan paham kitab kuning wajib, cara untuk paham kitab kuning harus rajin mutalaah, berarti mutalaah juga wajib untuk sampai kepada kewajiban selanjutnya. Begitu lebih kurang. Begitulah di sini. Karena sesuatu yang untuk sampai kepada melaksanakan fardu kan wajib. Untuk sampai bisa melaksanakan fardu, sesuatu itu juga wajib. Nah, jadi kalau salat itu wajib, orang dalam keadaan sakit wajib salat, berarti ilmu tentang cara salat orang sakit pun wajib. Wa ma yutawassalu bi ila iqamatil wajibi yakun wajiban. Ini beliau di sini kayak membedakan antara fardu dan wajib. Padahal sama, fardu dan wajib sama. Dan bermulama yang disampaikan orang dengannya ma ila iqamatil wajib, kepada melaksanakan wajib, ada ianya ma itu wajib juga. Contohnya kalau di dalam seperti wudu. Salat wajib, untuk sah salat harus wudu, berarti ilmu tentang wudu pun wajib. Untuk wudu pakai air harus suci menyucikan, berarti ilmu tentang air yang boleh digunakan untuk bersuci juga wajib kan? Ada pertanyaan? Wa kadzalika fi shaumi wa zakati, demikian pula pada puasa dan zakat. In kana lahu malun, jika adalah baginya seorang itu harta. Jika adalah baginya seorang itu harta. Jadi harta itu kaitnya zakat doang. Ilmu tentang puasa semua wajib. Semua orang yang wajib melakukan puasa wajib punya ilmu tentang puasa. Kemudian zakat. Zakat khusus orang yang punya harta, yang wajib tahu tentang ilmu zakat. Wa kadzalika fi shaumi, demikian pula pada puasa, wa zakati, dan pada zakat. Zakat kaitnya in kana lahu malun, jika adalah baginya seorang itu harta. Kita orang miskin misal nggak perlu belajar tentang zakat. Bab zakat lewat, lompat kan? Itu. Wal haji kita atas kepada fi shaumi, wa kadzalika fil haji, demikian pula pada haji. In wajaba alaih, jika wajib ianya haji kepadanya. Jika kita orang kaya, punya tiket pesawat, punya bekal, wajib haji, baru wajib mempelajari tentang ilmu haji. Jadi nggak wajib belajar semua ilmu. Keren juga kalau begini. Hah? Jadi kita bisa lompat-lompat nih. Kita wajib sholat, belajar kitab sholat aja. Sampai kitab haji, kalau udah ada tiket baru belajar haji. Cari tiket dulu kah? Cari tiket wajib enggak? Enggak wajib. Nah itu. Bulan puasa baru ngaji bab puasa. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Demikian pula pada jual beli, jika ada ianya seorang itu yattajiru, berdagang ya. Ittajara yattajiru. Fi'il mudhari, jumlah jadi khabar kana. Wa kadzalika fil buyu'i, demikian pula pada jual beli, in kana yattajiru, jika ada yang seorang itu berdagang ya. Nah itu. Kita pedagang, mau dagang nih. Mau bisnis kan? Mau jadi bisnismen. Nah, ahli bisnis, harus ada ilmu dagangnya. Nah itu. Buyuk jual beli. Buy on, buy ani, buyuk jamak taksir. Buyuk sebenarnya jual doang, nggak beli. Cuma jual beli maknanya. Jual dan beli. Wa kadzalika fil buyu'i, demikian pula pada jual beli. Buyuk jual beli.
Ingkana yattajiru, jika ada ya seorang itu berdagang ya. Ittajara berdagang. Makanya ada para tajir melintir. Pernah dengar kan? Tajir melintir. Orang kaya kan disebut tajir. Kalau di kota-kota ya. Itu mah kaum tajir katanya. Tajir pedagang. Businessman. Tajir. Tujar zamannya. Tijarah masdarnya. Fama rabihat tijaratuhum. Yang itu Al-Baqarah. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntunglah dagang mereka. Mufradan, ya hafal mufradan dikit-dikit lama-lama jadi kamus. Nah, banyak. Jadi kalau kita mau berdagang perlu mempelajari ilmu tentang dagang agar kita tidak terjebak dalam riba, ya kan? Dalam jual beli yang tidak sah nanti. Nah itu maksudnya. Qila, dikatakan orang, li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Dikatakan orang bagi Muhammad ibn al-Hasani. Dikatakan orang li Muhammad ibn al-Hasani bagi Muhammad bin Hasan rahimahullah. Semoga merahmati akan beliau oleh Allah Ta'ala. Apa orang itu bertanya kepada Hasan ini? Ala tusannifu kitaban fil zuhdi. Mengapa tidak? Ala, huruf istiftah. Ala, mengapa tidak? Nah, atau huruf tahdid juga boleh. Ala tusannifu. Kenapa tidak engkau karang akan satu kitab fil zuhdi dalam masalah zuhud? Mengapa tidak engkau karang akan satu kitab dalam masalah zuhud? Zuhud itu kan enggak cinta dunia. Misalkan kan, seolah-olah begitu. Apa kata beliau? Qala, berkata ianya Muhammad, sannaftu kitaban fil buyu'. Sannaftu kitaban fil buyu'i. Aku telah mengarang akan satu kitab dalam jual beli. Ya. Dikatakan orang bagi Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, ala tusannifu, kenapa tidak engkau karang akan satu kitab pada zuhud? Beliau menjawab, sannaftu kitaban fil buyu'i. Aku telah mengarang akan satu kitab dalam jual beli. Ini kayak pertanyaan dan jawaban kayak enggak nyambung. Padahal nyambung. Kenapa sih Ustaz enggak ngarang satu kitab tentang zuhud? Kita enggak cinta dunia segala macam. Jawabannya, saya udah mengarang buku dagang. Sementara dagang biasanya bergelimang harta kan? Kayak enggak nyambung. Dagang seolah-olah cinta dunia. Kalau zuhud seolah-olah benci dunia kan gitu. Gak boleh punya apa-apa. Ternyata enggak begitu kata beliau. Apa maksud beliau? Az-zahidu mayyataharadu ani syubhati wal makruhati fit tijarah. Bermaksud ianya beliau Az-zahidu, bermula orang yang zuhud itu man, orang yataharrazu, yang terjaga ia. Az-zahidu bermula orang yang zuhud itu mayyataharrazu, orang yang terjaga ia, ani syubhat, dari syubhat, wal makruhati, dan dari yang makruh-makruh fit tijarati, dalam dagang. Ternyata zuhud bukan tidak memiliki harta. Zuhud tidak makan haram, tidak makan yang syubhat. Nah itu, kita dagang dengan baik, aturan dagang paham, nggak makan riba, itu zuhud juga. Nah itu, itulah zuhud. Bukan zuhud naik sepeda ontel ya kan, nggak punya apa-apa ya. Nah bukan. Nah itu, beliau menjawab, az-zahidu, orang zuhud itu mayyataharrazu, orang yang terjaga ya ani syubhat, dari syubhat. Syubhat maksudnya sesuatu yang tidak jelas. Halal haramnya nggak jelas, namanya syubhat. Dan dari yang makruh-makruh fit tijarah, dalam perdagangan. Mana titiknya? Udah nggak enak ini. Udah jam berapa? Jam berapa? 9.35. Masya Allah, masih 25 menit. Lanjutkan. Udah. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hirafi. Wa kadzalika, demikian pula, yajibu, wajib. Wajib. Wajib ianya ilmu, ya. Fi sairil muamalat, pada semua muamalah. Muamalah itu apa ya bahasa Indonesia muamalah?
Muamalah itu hubungan kita sama manusia. Kita mau sewa menyewa, mau apa namanya, kontrak mengontrak, mau jual beli, mau pinjam meminjam, itu muamalah namanya. Muamalah itu hubungan manusia dengan manusia. Muamalat. Kan ada bank muamalat ya. Itu. Tahu kan muamalat? Muamalat hubungan kita sesama. Transaksi antar kita sesama manusia. Itu semua harus ada ilmunya. Bagaimana hukum sewa menyewa yang benar? Bagaimana hukum borok memborok? Nah, kita misalkan teman kita minjam duit kita 1 juta, nitip motor, itu kan borok. Apakah motor itu boleh dipakai? Kan itu ada aturannya. Nah itu nanti. Itu harus ada ilmunya kata beliau. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat. Demikian pula wajib ianya ilmu pada semua muamalat, wal hirafi dan semua pekerjaan. Hiraf bacanya. Hiraf jamak taksir, hirfah. Hirfatun, hirfatani, hiraf. Pekerjaan. Kita bertukang. Harus belajar ilmu bertukang. Bagaimana tukang yang amanah. Ya kan? Kalau digajinya dari jam 8 sampai jam 5 berarti nggak boleh pulang jam 4 kan gitu. Ya. Harus kita maksimalkan kemampuan. Apa itu namanya? Kalau ini papan biar licin apa namanya? Ketam ya? Ketam licin. Harus benar-benar licin kan? Jangan setengah licin kan gitu. Ada amanahnya. Kalau enggak upah yang kita terima enggak sah, itu maksudnya. Semua harus dilakukan dengan ilmu. Nggak boleh ada KKN. Suruh bikin apa namanya, good orang. Semennya misalkan. Semen 1, pasir berapa gitu ya. Jangan semen setengah, pasir jadi lebih banyak kan. Jadi ambrol, nggak kuat. Gitu. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharudhi anil harami fihi. Wa kullu man ishtaghala, dan bermula setiap orang ishtaghala yang sibuk ia. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, dan bermula setiap orang yang sibuk ia bi syai'in dengan sesuatu minha dari semuanya muamalat tadi. Kembali ke muamalat dan hiraf. Wa kullu man ishtaghala, dan bermula setiap orang yang sibuk ia bi syai'in minha dengan sesuatu darinya muamalat. Yuftaradu alaihi, diwajibkan kepadanya ilmu taharudi, ilmu terjaga. Taharudi terjaga, masdar. Ilmu taharudi, ilmu terjaga. Anil harami fihi, dari keharaman padanya sesuatu tadi. Setiap orang yang sibuk dengan sesuatu dari muamalat di atas, wajib kepada dia untuk tahu ilmu agar jangan terjatuh ke dalam yang haram. Jangan sampai dagang kita haram, bertukang kita menghasilkan yang haram. Nah, lengkap banget nih kitab. Masya Allah. Nah, break dulu 1 menit kah? Sambil lihat-lihat i'rab. Ya, lihat i'rab, lihat kalimat. Fatayat, ada yang pengen ditanyakan? Nah itu. Udah pada pilek semua. Udah umum pesantren pilek, Masya Allah. Kalau tambah parah, kalau demam besok libur. Kalau demam, semoga jangan demam. Perubahan cuaca. Nah. Nggak habis sekali baca 1 bab. Kalau sekali baca 1 pasal, 13 kali pertemuan udah khatam. Ini kitabnya 13 pasal. Nah, jangan kita kejar, pelan-pelan aja. Ngapain dikejar kah? Nggak ada yang lari ini. 1 pasal 2 kali baca. Nah, dikit lagi. Wa kadzalika yuftaradu alaihi. Demikian pula diwajibkan alaihi kepadanya si muslim ilmu ahwalil qalbi, akan ilmu keadaan-keadaan hati. Wa kadzalika, demikian pula yuftaradu alaihi, diwajibkan kepadanya si muslim ilmu ahwalil qalbi,
akan ilmu keadaan hati, kondisi hati. Hati kita kan berubah-ubah. Nah, takallub, hati kita berbolak-balik. Apa itu ilmu keadaan hati? Minat tawakuli, dari bertawakal. Difardukan kepadanya si muslim ilmu ahwalil qalbi, akan ilmu keadaan hati, minat tawakuli, dari tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wal inabati, inabah kembali kepada Allah. Wal khasyati, takut kepada Allah. War ridha, rela dengan ketentuan Allah. Fa'innahu, karena wasungnya keadaan. Fa'innahu, kemana kembalihu? Demikian pula difardukan kepadanya si muslim akan ilmu keadaan hati, daripada bertawakal kembali inabah, kembali kepada Allah, wal khasyah, takut, waridha, ridha. Fa'innahu, karena sungguhnya hati ya, waqi'un, itu yang berada ya fi jamil ahwal, dalam setiap kondisi. Itu hati bukan kembalinya. Fa'innahu ta'lil lil iftirat, karena sungguh ilmu dengan kondisi hati itu terjadi, ilmu, kembali ke ilmu. Fa'innahu, karena sungguhnya ilmu itu terjadi pada semua keadaan. Keadaan ini ya. Karena sungguhnya ilmu itu yang terjadi ya pada semua keadaan. Jadi maknanya setiap keadaan kita perlu bertawakal. Gitu. Setiap keadaan kita perlu kembali kepada Allah. Dalam setiap kondisi kita perlu takut kepada Allah. Dalam setiap kondisi kita perlu ridha kepada ketetapan Allah. Makanya perlu ada ilmunya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ini baru tentang kemuliaan ilmu. Dikit lagi. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Dan bermula kemuliaan ilmu itu tidak tersembunyi ya kepada siapapun. Semua orang tahu ilmu itu lebih mulia. Bukan hanya ilmu agama. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Bermula kemuliaan ilmu itu tidak tersembunyi ya kepada siapapun. Semua orang tahu kalau ilmu itu hebat. Coba lihat, orang pandai main game aja bangga kan? Dia main game berdua sama temannya. Yang satu pinter kan? Yang satu kalah mulu. Pasti yang pinter bangga, itu menunjukkan ilmu itu hebat. Walaupun ilmu tentang game. Ilmu tentang ya macam-macam lah apapun. Semua orang main catur. Kalau bisa main catur kan bangga kan? Senang kan? Pasti lebih hebat dari yang tidak bisa. Yang namanya ilmu secara umum, ilmu apapun tetap hebat. Nah itu mana kemuliaan ilmu itu enggak tersembunyi, siapapun tahu. Ya. Pasti orang kalau merasa bisa, merasa keren gitu. Ya. Kenapa kemuliaan ilmu tidak tersembunyi? Idh huwa mukhtasun bil insaniyah. Karena bermula dianya ilmu itu khusus dengan manusia. Hanya manusia yang punya ilmu. Ya. Jadi ilmu itu kekhususan manusia. Maknanya begini. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insanu wa sairul hayawanat. Li'anna jami'al khisal, karena semua perkara siwal ilmi, selain ilmu, itu yashtariku, bersekutu, bersarikat, fiha, padanya khisal, fiha kembali ke khisal. Karena semua perkara siwal ilmi, selain ilmu, yashtariku fiha, itu bersekutu padanya perkara, al insanu oleh manusia, wasairul hayawan, dan semua hewan. Ilmu mulia,
Karena ilmu sifat khusus manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan lain, manusia punya ilmu. Kalau manusia nggak punya ilmu, sama aja dengan hewan yang lain. Kenapa? Karena selain ilmu apa yang kita punya, hewan lain juga punya. Oh, kita bangga dengan kekuatan kita. Gajah lebih kuat dari kita. Yang itu. Gajah lebih kuat. Apalagi yang kita banggakan misalkan. Oh, kita larinya cepat misalkan. Hebat kan? Ada hewan-hewan yang larinya lebih kenceng. Kita malah nggak bisa terbang. Hewan bisa terbang. Oke lah kita terbang hebat. Nggak ada pesawat, burung nggak bisa terbang. Nah, itu maksudnya. Keberanian, segala macam sifat-sifat yang kita miliki selain ilmu, hewan lain juga memiliki. Jadi yang layak dibanggakan menurut di sini cuma ilmu. Karena hewan nggak punya ilmu. Nah itu. Ya itu maknanya. Karena ilmu itu muhtasun khusus dengan manusia. Lianna jami'al khisal, karena semua perkara siwal ilmi selain ilmu, yashtariku fihal insanu, bersekutu, bersarikat padanya perkara oleh manusia, wasairul hayawan dan semua hewan. Kasyuja'ah, seperti berani. Kita berani banget orangnya. Oh dia mah hebat banget, berani. Gajah mungkin lebih berani, singa lebih berani. Wal jur'ah, jur'ah juga berani, nekat. Wal kuwati, kekuatan. Punya kekuatan kayak tadi, hewan lebih kuat. Wal judi, dermawan. Oh kita dermawan. Ini perlu kajian katanya. Hewan juga dermawan. Ada nggak hewan? Tapi kalau monyet pelit, dia untuk dirinya sendiri. Tapi sebagian dia kasih ke anaknya. Ada nggak hewan dermawan ya? Tikus mah pelit. Tikus kan ngumpulin, dia nggak makan-makan kan? Kumpulin gitu. Apa hewan yang dermawan? Ya paling kurang dermawan untuk keluarganya kan? Seekor burung kan cari makan diberi untuk anaknya paling kurang. Nah, itu. Wasyafaqati, kasih sayang. Hewan juga punya kasih sayang. Buktinya induk ayam kan ngejagain ayam kan, anaknya kalau kedinginan. Tuh. Nah itu minimal. Jur'ah tadi berani juga maknanya. Tadi suja'ah berani. Kemudian wal jur'ati, jur'ati juga berani, keras hati. Wal kuwati, kekuatan. Wal judi, dermawan. Wasyafaqati, kasih sayang. Wa ghairiha, dan lainnya semua, siwal ilmi, selain ilmu. Selain ilmu hewan punya. Tapi ilmu hanya manusia yang punya. Ya. Gitu kan? Dikit lagi. Wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah. Wa bihi, dan dengannya ilmu, adharallahu, memperlihatkan oleh Allah, mendahirkan oleh Allah, menampakkan oleh Allah. Wabihi, dan dengannya ilmu, mendahirkan oleh Allah Ta'ala fadla Adam, akan kelebihan Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati, di atas malaikat. Apa yang menyebabkan Nabi Adam lebih istimewa dari malaikat kan? Sehingga Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam karena ilmunya. Kan sebelumnya wa'allama Adam al-asma, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Kemudian baru Allah nanya kepada malaikat, malaikat nggak bisa. Baru Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, sujud semuanya illa iblis. Nah, itu gara-gara ilmu. Wa amarahum bisujudi, dan memerintahkan ya Allah akan mereka malaikat bisujudi lahu, dengan sujud baginya Adam. Ya. Nggak ada titik-titiknya nih kitab. Titik dulu di situ. Ya, nanti kita ulang lagi ya. Nah, jadi wa amarahu, memerintahkan ya Allah akan mereka malaikat bisujudi lahu, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Cuma iblis nggak mau sujud, takabur. Nah, itulah ilmu. Ilmu bisa diandalkan insya Allah. Tapi benar-benar harus punya skill. Ilmu apapun, nggak harus ilmu agama. Ilmu apapun. Ilmu teknologi juga boleh. Nah, seperti saya ceritain kemarin, di masa depan kita yang nggak bisa apa-apa dianggap sampah, bakal dihilangkan, dilenyapkan. Harus punya skill di masa depan. Kemampuan apapun. Kemampuan bahasa, kemampuan teknologi, kemampuan ilmu agama juga. Kalau nggak terpakai. Semua pada ganti robot. Buka lahan aja sekarang pakai beku kan? Apa namanya beku? Alat berat tuh. Apa namanya? Alat berat. Ekskavator. Nah itu.
Kan pakai itu, kalau pakai tenaga kan menampung lapangan kerja banyak banget kan. Ini pakai dia aja satu, sopir satu udah kan. 3 hektar ya. Dipacul sendiri semuanya, udah yang lain nganggur. Gimana coba? Banyak yang nganggur kan? Makanya jadi penjahat. Gak punya keahlian. Makanya jangan malas belajar mumpung masih muda. Nah itu. Bisa dipelajari apa aja. Nanti kita bisa ngeles, kursus di luar. Pengen pinter ngelas, tinggal belajar cara ngelas. Pengen pinter komputer kan? Tinggal les komputer 3-6 bulan. Yang penting harus ada skill. Jangan pas-pasan. Kalau semua pas-pasan, yang pas-pasan kan gak kepake. Semua orang juga begitu kan. Yang dikenal yang baik banget sama yang jahat banget biasanya. Ya kan? Yang bandel banget sama yang soleh banget kan gitu. Kalau yang standar-standar biasanya terlupakan. Yang diingat banget yang bandit banget, yang masuk penjara misalkan kan, atau yang baik banget kan. Jadi harus punya keahlian maksudnya. Tapi di bidang kebaikan, jangan di bidang kejahatan. Begitu. Semangat keluar sekolah di sini, misalkan udah lulus SMA atau lulus sanawiyah, belajar skill apapun. Kan banyak keahlian sekarang kan, yang bisa dipelajari. Jadi montir bisa. Atau jago ngedit juga bisa sekarang. Ngedit bagian komputer kan aja. Yang penting harus ada. Atau jago masak juga bisa, ya kan? Kuliner kan? Kita hebat masak. Kita bisa masak yang bisa orang suka lah gitu. Bukan hanya kita yang suka, orang lain suka. Boleh belajar masak. Jago bikin kue kan? Yang penting punya keahlian. Jago jualan juga bisa. Ya, jualan produk orang. Yang penting ada keahlian. Ya Allah bisa boleh marji wal ma. Kita